Baik Intan, terima kasih sudah memimpin doa kami hari ini. Pak semuanya pada sudah sarapan ini? Sudah ya. Hari ini dari topiknya senang sekali hari ini materi kita membahas tentang metabolisme protein. Sudah ada yang tahu dari protein? Belum. Baik, biar Ibu menjelaskan apa itu protein. Nah, protein pertama kali ditemukan oleh Bapak Jones, Jacob Berzelius pada tahun 1838. Nah, kata protein tersendiri yaitu terdiri dari kata protos atau proteos yang artinya pertama atau utama. Nah, protein secara istilahnya yaitu senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang dihubungkan satu dengan yang lain dengan ikatan peptida. Nah, dari pengertian protein yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Ibu ingin bertanya Ibu. Oh, boleh, silakan Nak. Kalau boleh tahu itu apa saja sumber-sumber dari protein? Nah, sumber protein dapat diperoleh dari makanan hewani seperti daging, telur, dada ayam. Nah, setelah itu terdapat juga dari nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, kedelai, kacang kedelai, begitu Nah. Berarti sangat banyak ya sumber protein. Iya Nah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik anak-anak, inilah contoh makanan yang mengandung protein yang Ibu sampaikan. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Baik anak-anak. Bentar ya anak-anak, Ibu ada telepon. Halo Bu. Oh, makasih Bu. Maaf sebelumnya anak-anak, materi kita sampai sini saja. Ibu ada kasih tugas, filenya sudah Ibu kirim ke Aisyah. Mana Aisyah? Saya Bu. Nanti Ibu kirimkan ya Aisyah. Nanti bagi ke grup sekelas ya Aisyah. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman, ringannya kita nggak ngerjain tugas Mbak Helena yang dikasih Aisyah tadi, yang dikasih Ibu itu. Oh iya. Oh iya. Mana tadi soalnya lagi? Nih, Bu. Oh ini nih aku dapat ini dari Kak apa Aisyah kan? Iya. Nah, soal yang pertama itu ada sintesis protein baru. Bisa yang cari ya teman-temannya. Kedua ada katabolisme asam amino. Nah, itu aku yang cari ya teman. Oke, teman. Yang ketiga ada penggunaan untuk energi, guys. Nah, seperti itu. Nanti kita cari bareng-bareng aja ya. Nanti kalau udah tahu langsung aja di ini bilang. Oke. Bisa tahu tak? Kalau saya bilang tak. Oh, bilang tak. Kayaknya bagus cari di apa? Dari judul ada loh kemarin aku baca. Coba kita lihat yuk. Kan udah dapat kan? Udah. Jadi, nah sintesis protein baru adalah asam amino yang diambil oleh sel yang digunakan untuk sintesis protein baru yang diperlukan oleh tubuh termasuk enzim, hormon, catat, ya enzim, hormon, hemoglobin, dan struktur jaringan seperti otot. Oke, proses ini disebut anabolisme protein. Nah, jadi penggunaan asam amino untuk membentuk jaringan baru atau memperbaiki jaringan yang rusak. Oh, berarti kesimpulannya tentang memperbaiki jaringan yang rusak tadi. Terus yang katabolisme protein tadi gimana? Jadi katabolisme asam amino itu proses di mana tubuh membaca asam amino untuk menghasilkan energi atau membentuk senyawa lain. Proses ini biasanya terjadi ketika asam amino berlebih, kebutuhan energi meningkat, atau protein
protein tubuh mengalami degradasi. Dia katabolisme itu kan untuk membentuk jaringan baru. Tentang degradasi tadi apa? Coba kita cari. Penurunan protein atau kualitas proteinnya menurun atau bagaimana? Iya, itulah artinya metabolisme itu tuh dia tuh membelah untuk menutupi yang kekurangan tadi yang ngerti. Yang terakhir. Nah, kalau dalam penggunaan untuk energi, dalam contohnya itu adalah ketika tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak, nah protein itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, proses ini melibatkan deaminasi, yaitu gugus amino dan asam amino. Nah, kemudian asam amino Hai teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan dari kesimpulan metabolisme protein. Protein adalah zat yang sangat penting untuk memperbaiki jaringan dan menjalankan fungsi vital lainnya. Setelah kita makan makanan yang mengandung protein, tubuh akan mengubahnya menjadi asam amino. Protein adalah zat penting yang membantu tubuh kita tumbuh, memperbaiki jaringan yang rusak, serta menjalankan fungsi vital lainnya. Setelah kita makan makanan yang mengandung protein, tubuh akan mengubahnya menjadi asam amino melalui penyerapan dari usus dan menggunakan asam amino ini untuk membangun protein baru seperti otot, enzim, dan juga hormon. Jika ada kelebihan asam amino, maka tubuh akan mengubahnya menjadi energi atau membuangnya melalui urin dengan mencukupi kebutuhan protein. Tubuh dapat tetap sehat, menjaga keseimbangan, dan singkatnya, protein adalah kunci vital untuk hidup yang sehat dan berenergi. teman, kalau kita ini telur, bukannya telur juga termasuk protein ya, seperti yang kita belajar tadi? Oh iya teman. Teman, ini telur ini juga termasuk salah satu contoh protein yang disebutkan oleh Dr. Lina tadi. Masih ingat nggak teman? Masih dong. Apa sih pengertian dari protein, teman? Oh, protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam tubuh kita, seperti sel kulit, tubuh, rambut, dan semuanya lah teman. Dia berperan penting sangat protein itu. Wow. Jadi intinya untuk memperbaiki sel dalam tubuh. Iya teman. Oh, seperti itu. Dulu ya maksudnya. Kalau penyerapan protein itu gimana ya teman? Oh, penyerapannya itu yang pertama itu dia dari sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu dia dimulai dari lambung. Yang kedua, pencernaan lebih lanjut itu di usus halus. Kemudian penyerapan asam amino dia masuk ke dalam sel usus. Terus setelah masuk ke sel usus, protein ini tadi masuk ke aliran darah. Setelah dari aliran darah, asam amino ini atau protein ini bermanfaat dan menyalurkan ke seluruh tubuh. Jadi seperti itu teman. Terima kasih ya teman. Kasih teman-teman. Yuk lanjut makan yuk. Nah teman-teman, diet rendah protein juga memiliki dampak jangka panjang bagi tubuh kita loh. Salah satunya adalah penurunan fungsi kekebalan tubuh. Protein memainkan peran penting dalam tubuh kita, seperti pembentukan antibodi dan sel-sel imun, seperti limfosit dan fagosit. Nah, apabila protein di dalam tubuh kita menurun, komponen-komponen tersebut susah untuk diproduksi, yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh dan perbaikan tubuh yang lambat. Yang kedua, kerusakan jaringan dan otot.
Protein adalah komponen utama dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot dan kulit. Kekurangan protein kronis dapat mengakibatkan yang pertama, pengurangan massa otot. Nah, tanpa cukup protein, tubuh akan mulai memecah jaringan otot untuk mendapatkan asam amino. Nah, asam amino ini yang akan dibutuhkan untuk fungsi vital lainnya. Ini dapat menyebabkan atrofi otot atau penurunan massa otot. Yang kedua, penurunan kekuatan tubuh. Otot yang lebih lemah lebih beresiko menyebabkan penurunan kekuatan tubuh secara keseluruhan, yang mempengaruhi kemampuan fisik dan mobilitas seseorang. Berikut adalah gangguan pada sistem enzim dan hormon. Yang pertama adalah gangguan pada sistem enzim, yaitu ada fenilketonuria atau PKU, itu kekurangan enzim fenilalanine atau hidroksilase menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua adalah laktosa intoleransi, yaitu kekurangan enzim laktase mengakibatkan diare dan kembung setelah konsumsi susu. Dan yang ketiga adalah defisiensi G6PD atau kekurangan enzim dapat menyebabkan anemia hemolitik. Dan yang keempat adalah gangguan penyimpanan lisosom, yaitu akumulasi zat berbahaya dalam sel, contoh penyakit Gaucher, Tai atau Sachs. Lalu, gangguan pada sistem hormon. Yang pertama adalah hipotiroidmi atau produksi hormon tiroid rendah menyebabkan kelelahan dan berat badan naik. Yang kedua adalah hipertiroidmi atau produksi hormon tiroid berlebihan menyebabkan detak jantung cepat dan gugup. Dan yang ketiga adalah diabetes mellitus atau gangguan produksi atau respons insulin. Lalu yang keempat adalah sindrom Cushing atau kadar kortisol tinggi menyebabkan obesitas dan tekanan darah tinggi. Ada penurunan kesehatan kulit dan rambut. Kulit dan rambut terdiri dari protein, terutama keratin. Kekurangan protein bisa menyebabkan kulit kering dan rapuh. Ini menyebabkan kulit menjadi rentan terhadap kerusakan dan peradangan. Selanjutnya, gangguan fungsi organ. Teman-teman, kalian tahu, semua sel dalam tubuh mengandung protein, sehingga organ vital seperti jantung, hati, ginjal juga terpengaruh. Kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit ginjal karena sedikit protein dapat mengganggu fungsi ginjal dalam proses detoksifikasi tubuh. Selanjutnya ada gangguan kardiovaskular karena jantung juga membutuhkan protein dalam menjaga kekuatan otot jantung dan pembuluh darah. Protein juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan asam basa. Kekurangan protein dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan berpotensi merusak fungsi tubuh secara keseluruhan. Diet rendah protein dapat menyebabkan sejumlah masalah serius, terutama dalam hal fungsi kekebalan tubuh, kesehatan jaringan, dan organ-organ vital lainnya. Oleh karena itu, penting untuk kita menjaga cukup asupan kebutuhan protein agar kesehatan tubuh kita menjadi kuat dan optimal dalam jangka yang panjang.